Oke, di video ini aku sebelumnya udah minta izin sama Kak Ara karena bakalan cantumin studi kasusnya dia, karena ini juga pertama kali. Jadi aku udah minta izin, jadi beliau juga udah izinin. Jadi mari kita bahas studi kasusnya Kak Ara kali ini ya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Indah. Hari ini aku bakalan ngelanjutin video yang beberapa waktu lalu yang udah aku upload ya, yaitu tentang kenapa sih saldo penjualan di Shopee, saldo penjual itu minus, apa sebabnya ya. Kalau teman-teman yang belum nonton videonya, ditonton dulu ya videonya ini di atas, oke? Nah, kalau teman-teman udah nonton video itu tapi ternyata bukan itu masalahnya, nah ini aku baru ketemu masalah lain. Apa sih yang nyebabin saldo teman-teman itu bisa minus? Oke, jadi saldonya teman-teman itu bisa minus karena ada hal lain ya. Ini aku dapet dikasih tahu juga oleh salah satu teman kita yang ada di YouTube ya, karena ini dikasih tahu oleh Kak Ara. Jadi Kak Ara ini sempat komen ya di video yang sebelumnya itu ya, sempat komen mau chat pribadi tentang masalahnya dia, tentang saldo yang minus ini. Terus langsung ke DM dong, langsung DM. Jadi kita diskusi di situ apa yang nyebabin saldo Kak Ara ini berkurang. Apa yang nyebabin saldo Kak Ara ini berkurang. Jadi saran aku buat teman-teman ada masalah baik itu saldo minus ataupun masalah lainnya, teman-teman bisa banget langsung aja chat di CS Shopee ya. Mungkin itu biasanya kalau masalahnya lebih ke tindak kayak saldo yang minus atau pembayaran yang belum selesai ataupun mungkin ada pengembalian dana, itu biasanya teman-teman akan ditindaklanjuti dengan email. Jadi teman-teman biasanya diminta untuk kasih nomor HP yang aktif sama email. Nah, nanti di 3 hari kemudian atau maksimal itu 3 hari sih, kadang juga lebih cepat dikabarinnya melalui email sebenarnya masalah apa yang teman-teman hadapin. Nah, kalau yang studi kasus Kak Ara ini ya, kita lagi ngebahas studi kasus Kak Ara. Jadi Kak Ara ini penjual pemula banget, dia baru tahu. Terus tiba-tiba ketika dia udah ngirim berapa pesanan, mungkin udah 3 ya, udah 3 atau udah 2 kali, aku juga lupa. Dan saldonya itu beneran minus jauh banget. Jadinya kalau normalnya itu kan 68.000 ya, itu jadi 68 rupiah. Aku juga awalnya ngira karena ada selisih, mungkin sistem error aku pikir ya, tapi enggak. Ternyata waktu emailnya masuk, email CS-nya masuk ke Kak Ara ya. Jadi ternyata Kak Ara itu menerima tawaran dari pembeli. Oke, jadi kita bakalan ngebahas sebenarnya di Shopee itu ada yang namanya fitur tawar menawar. Ya, fitur tawar menawar ini apa sih kegunaannya? Yaitu untuk menawar. Kalau misalnya pembeli ingin menawar dan penerima itu sudah ACC, biasanya harga yang telah disepakatin itu akan masuk otomatis ke keranjang si pembeli. Jadi pembeli bisa check out dengan harga yang telah disepakati oleh penjual. Nah, karena Kak Ara ini penjual baru ya, jadi Kak Ara ini belum tahu, jadi dia ACC aja kayak gitu. Kemudian tiba-tiba ketika barang sudah terkirim, dana yang masuk, kaget dong lihat 68 rupiah tiba-tiba jadi rupiah aja, nggak ada nol-nolnya lagi, tuh hilang, beneran hilang kayak gitu loh. Dan ketika aku tahu itu penyebabnya karena fitur tawar menawar yang telah disepakati oleh penjual ya kepada pembeli. Nah, teman-teman ingat-ingat lagi ya, kalau teman-teman penjual pemula itu biasanya fitur tawar menawar ini selalu diaktifkan. Jadi untuk penjual pemula yang baru buka akun mungkin
itu fitur ini memang diaktifkan, tapi teman-teman tenang aja. Teman-teman kalau misalnya harganya udah net, nggak mau ditawar lagi, teman-teman bisa banget matiin aja fitur tawar menawar ini. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa banget langsung aja ke seller center ya. Di situ nanti teman-teman bakalan pilih pengaturan kayak gitu. Kemudian fitur menawar itu teman-teman geser aja tombolnya dari hijau ke padam kayak gitu, nggak hijau lagi tombolnya, intinya kayak gitu. Terus ya udah selesai urusan kayak gitu. Tapi sebenarnya buat temen-temen yang jual harga grosiran atau mungkin temen-temen yang produksi sendiri bahan-bahannya, usaha rumahan kayak gitu ya, sebenarnya fitur tawar menawar ini kalau menurut aku pribadi itu bisa banget dijadiin sebagai tempat yang menguntungkan, sebagai fitur yang menguntungkan maksudku. Karena ketika pembeli ingin membeli dalam jumlah yang banyak dan minta diskonnya yang masih bisa dimaafkan. Istilah dimaafkan itu maksudnya penjualnya nggak rugi-rugi amat tapi masih bisa dapat untung. Menurut aku fine-fine aja sih, bisa-bisa aja sih pakai fitur ini. Cuman teman-teman harus ingat ya, fitur ini harus teman-teman sesuaiin banget dengan tokonya teman-teman, oke? Kalau mau matiin juga fine-fine aja. Kalau nggak mau matiin, lihat dulu tapi tawarannya itu sesuai apa enggak. Teman-teman masih bisa dapat untung apa enggak ya. Kalau teman-teman nggak dapat untung, ngapain diaktifin? Mendingan teman-teman matiin aja. So, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang baru mau jualan di Shopee, nggak usah takut karena kalian jadi pengusaha, kalian jualan online, jualan apapun itu pasti ada resikonya. Terus kalau kalian udah ada di resiko ataupun misalnya rugi, kalau jadi penjual mah pasti ada ruginya ya. Nggak mungkin selalu untung terus kalau menurut aku. Tapi dari proses kerugian itu, dari resiko-resiko itu, kita bisa belajar banyak hal tentang yang namanya cara berjualan tuh kayak gini loh, ada kayak gininya, ada plusnya. Menurut aku kita harus selalu berpikir positif ya, karena nggak semuanya itu bisa instan guys. So, jadi buat kalian yang masih penjual pemula atau masih bingung mau jualan apa, menurut aku kalian harus berani melangkah dulu, melangkah maju ke depan supaya kalian tahu resiko-resiko apa aja yang bisa kalian dapetin dan itu bisa dijadikan sebagai pengalaman kalian. Kayak gitu sih kalau menurut aku pribadi nih ya. So, semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat temen-temen yang masih berjualan, yang masih penjual pemula banget ya. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan untuk berkembang channel YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Ditunggu loh komentar teman-teman di bawah.